Assalamualaikum semua. Di video kali ini Nda Tita ingin menceritakan saat lahirnya adik Garuda. Sebelumnya Nda Tita ingin spill sedikit tentang persalinan anak pertama ya. Jadi dulu Nda Tita juga punya riwayat sesar. Pada persalinan kakak Jatayu dulu air ketubannya sudah pecah dini sehingga harus diambil tindakan sesar. Maka dari itu agar lebih aman pada persalinan kedua ini kita juga disarankan untuk sesar kembali. Jauh-jauh hari sebelumnya kita telah berunding sama Yayaco untuk memilih tempat di mana adik Garuda dilahirkan dan kemudian kita memutuskan untuk melahirkan adik G di Ponorogo saja. Selain dekat, di situ juga tempat kelahiran Kakung dan Yang Yud. Oh ya, asal tahu aja ya, kakak Jatayu dulu juga dilahirkan di luar kota loh. Jadi kita berempat memiliki tempat kelahiran yang berbeda-beda. Kembali ke topik lagi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari berbagai macam sumber, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan persalinan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo dengan dokter ahli yaitu Dr. Ilyas Sofana. 1 bulan sebelumnya kita diberikan dokter waktu untuk berpikir. Dokter menyarankan untuk segera diambil sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Ini tepat 2 minggu sebelum adik G dilahirkan. Kakak Jatayu juga semangat banget untuk menjemput adik loh. Pada kontrol terakhir ini kita membuat kesepakatan kapan waktu yang tepat untuk dilahirkan. Dan kita memilih persalinan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Akhirnya 2 minggu yang ditunggu-tunggu datang juga. Sekarang kita lagi perjalanan menuju ke Ponorogo. Kakak Jatayu kayaknya tegang deh mau ketemu adik. Kita berangkat sehari sebelum tanggal 1 ya, karena kita harus persiapan dulu. Jadi malamnya kita menginap di tempatnya yang deep. Pagi-pagi banget dan kita harus segera berangkat ke rumah sakit untuk check-in. Setelah siap-siap dan membawa perlengkapan secukupnya, akhirnya kita sampai di rumah sakit. Kemudian Yayaco mengurus semua administrasinya dan kita bisa masuk kamar jam setengah 8 pagi. Bismillah, kita masuk dulu ya. Ini adalah ruangan yang akan kita tempati 2 hari ke depan. Silahkan dicek sendiri fasilitasnya seperti itu untuk BPJS kelas 1. Satu ruangan ditempati oleh 1 pasien agar kita lebih private dan lebih nyaman. Yayaco lagi nyobain tidur di atas bed rumah sakit nih guys. Naudzubillah, jangan sampai Yaya tidur di atas kasur rumah sakit. Cukup Nda Tita aja, itu pun karena memang sudah terpaksa. Biar aku aja yang sakit, kamu jangan. Tugasmu adalah merawatku. Setelah perkenalan dengan kamarnya dan melihat sekeliling, kakak perawat datang untuk mengecek keadaan Nda Tita. Sumpah guys, rasanya tuh deg-degan banget kayak nervous gitu. Ditensi bolak-balik sama perawatnya tetap aja hasilnya tinggi. Sampai perawatnya bolak-balik mengambil peralatan yang lain, apakah hasilnya tetap sama? Tapi ternyata memang sama guys, memang hasilnya benar-benar tinggi. Duh, makin kesini makin deg-degan aja, padahal ini adalah kali kedua loh. Setelah cek tekanan darah, kemudian suster kembali lagi untuk memberikan seragam pasien. And mari kita pakai. Kita udah ganti baju ya guys, kita sambil regangan otot-otot dulu biar nggak tegang. Sementara Nda Tita masih bebas berkeliaran ya, sebelum nanti dipasang alat-alat tempur. Sambil menikmati penampakan terakhir bentuk tubuh yang seperti ini. Karena sebentar lagi aku akan kembali langsing. Canda langsing. Kita siap-siap ya guys. Ambil napas panjang, hembuskan. Kamu tahu guys, apa aja itu yang dipasang? Yaps, betul. Salah satunya adalah selang infus. Dah deh pasrah, kita nggak bisa kemana-mana lagi sekarang. Selain dipasang selang infus, kita juga diberi gelang identitas bersalin. Seperti ini penampakannya. Namun sebelumnya kita telah melakukan swab test dan pemasangan kateter urin. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanya memandang langit-langit kamar dan selang infus yang terus menetes. Rebahan sambil memandang kakak Jatayu yang aktif bergerak. Jadi sambil menunggu persalinan, kakak Jatayu terus memantau kita loh, menunggui kita di rumah sakit. Kita sambil nunggu kabar dari perawat yang katanya mau dilakukan tindakan setelah duhur. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada kabar lanjutan. Makin lama makin deg-deg aja. Namun kemudian kita baru tahu bahwa ternyata ada belasan ibu-ibu hamil yang harus dilakukan tindakan pada hari itu juga. Semangat ya dokter dan para tim medis, kita tunggu sampai asar ya. Kita lagi siap-siap dibantu Yayaco dan para perawat nih. Dan akhirnya digledek juga.
Sudah sampai persis di depan pintu ruang operasi. Sementara di dalam Ndatita dan para tim medis sedang berjuang, Yaya Cok dan Titi Ati sedang berdoa dan harap-harap cemas. And finally yang ditunggu-tunggu datang juga. Kira-kira bayi siapakah yang akan keluar ini? Loh, mbaknya kok kembali lagi ke sana? Gimana sih ini? Gak bahaya ta? Sebenarnya bapak-bapak yang di depan itu juga sedang menunggu istrinya yang lagi lahiran loh. Jadi di dalam ruang operasi itu masih ada penumpukan penumpang. Kok penumpang sih? Pasien maksudnya. Masih ada beberapa antrian pasien yang siap untuk dieksekusi. Mudah-mudahan tidak ada kisah bayi yang tertukar ya. Kira-kira ini bayi siapa ya? Kita simak baik-baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya adik lahir dengan selamat. Welcome board adik G. Walaupun sudah lahir, tapi adik G masih terus kita pantau keberadaannya karena masih ada tindak lanjut dari suster. Yuk kita ikuti kemana dia pergi. Tunggu, kita kembali lagi dengan kamera yang lain ya. Kita putar ulang saat detik-detik suster membawa bayi keluar. Dari kamera ini terpantau lebih jauh dan lebih ketok. Bagaimana rasa was-wasnya orang yang menunggu di luar. Dari bapak-bapak itu kita bercermin betapa besar pengharapan seorang ayah untuk anaknya yang lahir ke dunia. Walaupun yang keluar itu bukan anaknya, namun ia ikut merasa lega karena ada seorang ibu yang telah berhasil melahirkan manusia baru. Jamnya lengkap ya Pak? Oke. Cowok ya? Iya. Cowok nggih? Oke. Tadi sudah diimunisasi ya, Oke. disuntik Oke. hepatitis sama VK untuk mencegah perjalanannya. Tadi anusnya sudah dicek. Oke, Kalau duduk bang. anusnya ada ya. Oke. Nanti jangan Anda dulu. Oke. Setelah itu jangan daftar bayi, nggih. Nanti kalau misalnya dibawakan map. Setelah adik G mendapatkan perawatan, saatnya kita melihat perkembangan Ndatita ya. Alhamdulillah Ndatita juga keluar dari ruang operasi dengan selamat dan operasinya berjalan lancar. Jadi seperti inilah penampakan pasien setelah keluar dari ruang operasi. Saatnya kita kembali lagi ke kamar inap. Dan ternyata sampai kamar sudah banyak sekali yang menunggu kedatangan Ndatita. Halo adik G. Akhirnya kita bisa bertemu secara nyata ya, nggak cuma virtual aja. Ini adalah momen pertama kali Ndatita memandang dan memeluk adik G secara nyata. Selamat datang putraku. Selamat berjumpa anak keduaku dan selamat bergabung dengan kita semua di sini. Dan selamat pula memiliki seorang kakak yang cantik dan mengemaskan. Ini nenekmu, namanya Titi Ati. Seperti itulah kakakmu. Nanti jangan kaget ya kalau kamu banyak diajari jurus bergerak dan terbang, tapi dia tetaplah kakak yang sayang sama adiknya. Dan kalian adalah satu yang tak bisa terpisahkan. Sekian dulu ya perkenalan dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.